Selamat datang di Teknik Sipil ITS. Perkenalkan, Aku Yonda, aku Bayu. dan aku Manda. Kami dari tim Geo Academy. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi darat yang memadai, PT Express Maret akan membangun jalan tol di pesisir selatan Pulau Jawa. Jalan tol ini akan dibangun di atas timbunan dengan tinggi 8,5 meter. Kondisi tanah dasarnya merupakan tanah lunak dengan nilai NSPT kurang dari 10 hingga kedalaman 22 meter. Dengan demikian, dikhawatirkan akan terjadi pemampatan yang besar. Berdasarkan perhitungan awal yang kami lakukan, diperkirakan akan terjadi pemampatan sebesar 2,4 meter. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan tanah asli di jalan tol ini. Kami telah melakukan analisa terkait kondisi tanah dasar dan perencanaan timbunan. Terdapat dua metode konstruksi yang dapat diaplikasikan, yaitu kombinasi PVD dengan geotekstil dan borpel dengan geotekstil. Berikut merupakan perbandingan dari keduanya. Untuk segi perkuatan, kombinasi perkuatan menggunakan borpel dan geotekstil dinilai lebih kuat jika dibandingkan dengan menggunakan PVD dan geotekstil karena memiliki nilai safety factor sebesar 2,7. Secara estetika, perkuatan menggunakan PVD dan geotekstil menawarkan visual yang lebih menarik jika dibandingkan dengan borpel karena jumlah kebutuhan yang terlalu banyak. Dari segi metode konstruksi, perkuatan menggunakan PVD dan geotekstil dinilai lebih efisien dengan total durasi pelaksanaan sebesar 30 minggu serta durasi untuk masa tunggu pemampatan tanah sebesar 6 bulan. Dan dari segi biaya pelaksanaan, perkuatan menggunakan PVD dan geotekstil dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan borpel dan geotekstil. Setelah melalui pertimbangan yang mendalam terkait nilai safety factor, biaya konstruksi, dan metode pelaksanaan, kami memutuskan untuk memakai perkuatan yaitu kombinasi PVD dengan geotekstil. Lalu, bagaimana untuk metode konstruksinya? Simak video berikut ini. Langkah pertama adalah land clearing atau pembersihan lahan. Proses ini sangat penting untuk menghilangkan vegetasi, bebatuan, dan material yang tidak diperlukan agar area siap untuk tahap konstruksi. Setelah pembersihan, pekerjaan berlanjut ke galian dan timbunan awal. Kondisi lereng yang sempit dan curam mempersulit proses pembangunan jalan tol, sehingga dilakukan pekerjaan galian dan timbunan untuk meratakan wilayah tersebut. Penimbunan ini dilakukan hingga setebal 4 meter dengan material galian dari lereng di sekitarnya. Langkah berikutnya adalah pemasangan PVD yang bertujuan untuk mempercepat proses pengeluaran air tanah sehingga pemampatan lebih cepat selesai. PVD dipasang dengan alat khusus yang disebut dengan static rig. Pemasangan PVD dilakukan hingga kedalaman 20 meter dengan pola segi 4 dan dengan spacing 0,6. PVD akan bekerja dengan efektif dalam kurun waktu 6 bulan. Setelah pemasangan PVD selesai, tahap berikutnya adalah pemasangan PHD serta penimbunan sand blanket. PHD bekerja sama dengan PVD untuk mengalirkan air secara lebih efektif. Sand blanket atau lapisan pasir ditempatkan di atas tanah sebagai lapisan pendistribusi aliran air agar tidak menggenangi wilayah konstruksi. Untuk mengawasi pergerakan atau deformasi yang terjadi pada tanah, baik penurunan ataupun pergeseran tanah, kami memasang instrumen geoteknik seperti settlement plate, inclinometer, dan piezometer. Settlement plate dipasang untuk mengukur penurunan tanah yang terjadi seiring dengan waktu. Alat ini akan memberikan data tentang tingkat konsolidasi yang terjadi di lapangan. Inclinometer digunakan untuk memantau pergerakan atau kemiringan tanah, sementara untuk piezometer digunakan untuk mengukur tekanan air pori dalam tanah. Selanjutnya adalah pemasangan geotekstil. Geotekstil berfungsi untuk meningkatkan stabilitas tanah. Geotekstil ini dihamparkan secara tegak lurus terhadap arah panjang timbunan. Setelah geotekstil terpasang, proses penimbunan tanah dapat dimulai. Tanah dihamparkan lapis demi lapis, dan setiap lapisan dipadatkan secara bertahap. Penimbunan ini dilakukan dengan lapisan setebal 25 cm. Selama proses ini, kami terus memeriksa elevasi tanah dengan total station untuk memastikan elevasi di lapangan sudah sesuai dengan desain perencanaan. Selanjutnya dilakukan quality control untuk timbunan. Dilakukan uji kepadatan dengan metode sand cone
dengan syarat kepadatan di lapangan lebih dari 95%. Langkah terakhir yaitu pelipatan geotekstil setelah timbunan memenuhi quality control. Langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan secara berulang hingga mencapai elevasi rencana. Dibutuhkan sebanyak 10 lembar geotekstil untuk struktural dan 13 lembar geotekstil untuk dummy. Kebutuhan ini diperoleh berdasarkan perhitungan untuk nilai safety factor. Sekian dari tim Geoalkemi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.